Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-model pembelajaran terintegrasi augmented reality pada materi sistem imun manusia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada koordinator program studi pendidikan biologi yaitu Bapak Dr. Rusdi M. Biomed, dosen pembimbing saya Ibu Dr. Randa Nurmasari Sartono M. Biomed dan Ibu Nars Sri Rahayu Eskap M. Biomed, dosen penguji saya Bapak Dr. Randes Reviman M. Biomed dan Ibu Dr. Randa Yulina M. Biomed. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan, didahului dengan latar belakang. Dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah, salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit adalah materi biologi. Dilihat dari tingkat pemahaman dan hasil belajar biologi peserta didik masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh masih abstraknya materi yang terletak pada sumber ajar mereka dan tidak terlibat aktifnya mereka dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan pada 30 peserta didik, didapatkan 70% diantaranya mengalami kesulitan pada materi biologi, terutama yang berkaitan dengan fungsi, struktur, dan bioproses. Yang materi tersulit terletak pada materi sistem imun. Materi sistem imun sendiri menjadi salah satu materi dengan persentase ketidaktuntasan tertinggi yang disebabkan oleh cakupan materi yang luas, pendidik yang belum maksimal dalam mengajarkan materi tersebut, sering terjadi miskonsepsi dan letaknya materi ini di akhir semester menyebabkan peserta didik kurang memahami materi tersebut secara maksimal. Dalam pembelajaran konvensional yang banyak diterapkan di Indonesia, yang menggunakan metode ceramah dan tatap muka, menyebabkan terbatasnya penggunaan media pembelajaran, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman dan kurikulum yang baru. Dalam kegiatan pembelajaran yang sering dilakukan oleh peserta didik di sekolah, di mana bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik adalah buku cetak yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, di mana dipilihlah e-modul yang memiliki bentuk serupa dan familiar dengan buku cetak yang sering mereka gunakan dalam kegiatan pembelajaran. E-modul sendiri merupakan media pembelajaran cetak yang dapat memicu peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri. E-modul sendiri merupakan perangkat pembelajaran digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang terus-menerus dapat ditambahkan dengan fitur-fitur terbaru. Contohnya dalam penelitian ini yaitu mengintegrasikan e-modul dengan teknologi augmented reality. Untuk fokus penelitian, yang pertama adalah pengembangan e-modul terintegrasi augmented reality pada materi sistem imun yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang aktif serta mandiri. Dan yang kedua yaitu pengujian kelayakan media oleh para ahli. Untuk rumusan masalah, bagaimana pengembangan e-modul pembelajaran terintegrasi augmented reality yang dapat dijadikan media pembelajaran pada materi sistem imun. Untuk manfaat penelitian untuk segi peserta didik, membantu peserta didik belajar secara mandiri dan aktif menggunakan media pembelajaran digital. Dari segi guru, membantu guru mencapai tujuan pembelajaran melalui pembelajaran sistematis dengan memanfaatkan media digital. Dari segi penelitian lain, dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan produk yang serupa dan lebih luas dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana membahas mengenai variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan, yang kedua ada e-modul atau modul elektronik, yang ketiga ada augmented reality, dan keempat ada sistem imun. Dan berikutnya ada kerangka berpikir yang seperti yang ditampilkan pada layar kaca Anda. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk pengembangan e-modul yang terintegrasi augmented reality yang layak serta tervalidasi oleh para ahli, di mana dilakukan pada Januari 2021 di SMA Negeri 3 Tambun Selatan dengan subjek penelitian yaitu validator ahli yang terdiri dari ahli media, materi, dan bahasa, serta pengguna yang terdiri atas guru pengajar biologi dan 40 peserta didik dari 2 kelas yang berbeda. Untuk metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development, dan model yang digunakan adalah modifikasi model Borg and Gall yang terdiri atas 10 langkah, di mana dari 10 langkah tersebut, uji efektivitas yaitu langkah ke-10 tidak dilakukan. Untuk instrumen penelitian yaitu disebarkan dalam bentuk 4 instrumen, di mana 3 dari instrumen tersebut akan dianalisis menggunakan skor 1-10 yang kemudian akan diubah menjadi persentase skor. Dari hasil persentase skor tersebut akan diinterpretasikan kembali menjadi skor uji kelayakan yang digunakan untuk menentukan apakah media yang dikembangkan layak atau tidak.
Untuk bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan dilakukan pada 30 peserta didik. Persentase kesulitan materi yang berkaitan dengan struktur fungsi dan bioproses tertinggi terletak pada materi sistem imun dengan angka 40%. Sedangkan untuk materi sistem imun yang dianggap sulit oleh peserta didik tertinggi terletak pada materi mekanisme respon humoral dan seluler. Sedangkan untuk kendala kesulitan pembelajaran biologi menurut peserta didik terletak pada faktor banyaknya istilah atau konsep yang harus dihafalkan dan dipahami oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran biologi. Sehingga dapat disimpulkan, dibutuhkan media pembelajaran yang menarik serta memiliki fitur yang dapat mendukung penyampaian materi sistem imun. Dalam e-modul terintegrasi augmented reality ini, yang dimana memuat fitur-fitur yang dibutuhkan oleh peserta didik, diharapkan dapat digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar yang mandiri serta menyenangkan. Selanjutnya untuk perencanaan media, dari hasil analisis kebutuhan dan penyesuaian dengan kompetensi dasar didapatkan 5 topik utama yang dibahas dalam produk. Kemudian dibentuklah perencanaan untuk 2 produk utama, yaitu aplikasi, di mana fitur di dalam aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung e-modul yang aplikasi ini akan memiliki fitur kamera, petunjuk penggunaan, serta informasi media. Untuk e-modul yang dikembangkan dalam format A4 dengan penyajian isi, terbagi menjadi kegiatan belajar yang dilengkapi fitur tambahan berupa fitur-fitur yang dapat mendukung penyampaian materi. Selanjutnya untuk pengembangan media, dalam pengembangan media ini terdapat 2 media utama, yaitu aplikasi dalam versi Android dan modul dalam bentuk PDF, di mana realisasi gambar yang termuat dalam e-modul berupa gambar 2 dimensi dapat diubah menggunakan aplikasi versi Android tersebut menjadi gambar 3 dimensi yang dilengkapi keterangan-keterangan bagian-bagian organ, di mana peserta didik dapat membuka aplikasi dan dapat menekan bagian organ-organ tersebut yang kemudian akan ditunjukkan gambar organ yang terkait. Untuk selanjutnya yaitu hasil bentuk animasi 3 dimensi yang dapat bergerak jika dibuka melalui aplikasi, di mana animasi ini menjelaskan suatu mekanisme yang berkaitan dengan materi sistem imun. Selanjutnya untuk pengembangan media lainnya yaitu latihan soal, di mana dapat diakses menggunakan menu scan QR yang terletak pada menu aplikasi, serta dapat digunakan untuk mengakses web sebagai materi tambahan bagi peserta didik. Untuk hasil teknologi augmented reality lainnya yaitu dapat memutar video secara offline sehingga mengurangi penggunaan data kuota oleh peserta didik. Untuk uji lapangan awal yaitu dilakukan pada 3 validator. Yang pertama untuk kelayakan materi didapatkan skor rata-rata 81,5% dengan kategori sangat layak. Untuk kelayakan media oleh ahli media didapatkan skor rata-rata 85,25% dengan kategori sangat layak. Dan untuk persentase kelayakan oleh ahli bahasa didapatkan 76,4% dengan kategori layak. Sedangkan untuk uji lapangan operasional dilakukan 3 tahap, yaitu yang pertama untuk uji kelayakan oleh guru, di mana didapatkan 86,9% dengan kategori sangat layak. Dan yang selanjutnya untuk uji lapangan operasional yang dilakukan pada peserta didik dilakukan 2 tahap. Yang pertama untuk uji kelompok kecil. Dalam kelompok kecil didapatkan skor rata-rata 84,6% dengan kategori sangat layak. Dan tahap kedua yaitu pada kelompok besar didapatkan skor rata-rata 85,1% dengan kategori sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan dari keseluruhan data yang diperoleh didapatkan skor rata-rata 83,3%, di mana dapat dinyatakan bahwa media e-modul terintegrasi augmented reality memiliki kategori sangat layak sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk revisi produk, dari hasil penilaian dilakukan oleh para ahli validator dan pengguna, dilakukan beberapa revisi. Yang pertama, revisi pada modul, dilakukan pengubahan pada penyusunan gambar, kualitas gambar, penggunaan bahasa, dan fitur video. Sedangkan dalam pengubahan aplikasi dilakukan pada tampilan media, pengubahan penunjuk bagian organ, dan kesesuaian dalam bentuk organ. Selanjutnya untuk pembahasan, penggunaan media yang memiliki gambar berupa animasi,
video, simulasi yang melibatkan lebih banyak indera dapat meningkatkan daya ingat peserta didik. Hasil realisasi gambar 3 dimensi yang digunakan dapat memusatkan perhatian peserta didik dalam objek atau peristiwa yang nyata. Sedangkan untuk penggunaan modul yang bersifat interaktif, mandiri, dan sistematis dapat memotivasi peserta didik dalam kegiatan belajar yang lebih aktif dan menyesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik. Yang terakhir ada bab 5, yaitu berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, media e-modul pembelajaran terintegrasi augmented reality berhasil dikembangkan dan memperoleh penilaian hasil uji kelayakan oleh ahli dengan kategori sangat layak dalam pembelajaran sistem imun. Untuk implikasi, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi untuk pengembangan e-modul terintegrasi augmented reality pada materi biologi lainnya. Produk ini dapat digunakan dalam kegiatan belajar biologi, khususnya pada materi sistem imun, dan dapat dijadikan media pembelajaran mandiri, aktif, serta menyenangkan. Untuk saran, dapat dilakukan pengembangan media lebih lanjut, baik dalam bentuk modul atau teknologi augmented reality pada materi lainnya, sehingga cakupan materi pada media yang dikembangkan menjadi lebih luas. Berikut daftar pustaka yang diadaptasi oleh penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.